Oke, baik siswa-siswa sekalian, kita kembali berjumpa di video pembelajaran yang kedua. Materi bab 3, yakni tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Kemarin Bapak sudah menjelaskan realitas sosial, lalu 4 masalah sosial, nilai dan norma, di mana kalian mengerjakan tugas tentang contoh-contoh dari cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat. Itu tugas yang terakhir, dan sekarang mari kita sama-sama melihat tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Oke, baik. Jadi kita akan mendalami materi tentang ragam gejala sosial bab 3. Salah satu itemnya di situ menjelaskan tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Nanti kita akan melihat apa itu sosialisasi dan kepribadian itu bagaimana, dan hubungan antara sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Oke, kameranya Bapak geser sebentar. Ya. Nah, di sini ada 4 tokoh yang akan memberikan pengertian tentang sosialisasi. Tokoh yang pertama yakni Peter L. Berger. Sosialisasi adalah proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi proses belajar. Jadi Peter L. Berger ini menekankan bahwa sosialisasi itu adalah proses belajar. Lalu berikut David A. Goslin mendefinisikan sosialisasi sebagai proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma. Nah, Peter L. Berger menekankan bahwa sosialisasi adalah proses belajar. Cukup itu saja. Lalu David ini mengembangkannya kembali bahwa proses belajar itu tentang nilai dan norma. Lalu yang ketiga, Anthony Giddens juga menekankan bahwa sosialisasi memang adalah suatu proses belajar, tetapi cakupannya lebih luas lagi, yakni belajar tentang cara hidup suatu masyarakat atau kelompok. Jadi lebih luas lagi. Kalau Peter L. Berger hanya menekankan pada proses belajar, David A. Goslin menekankan bahwa sosialisasi tetap satu proses belajar, tetapi itu tentang nilai dan norma. Lalu Anthony Giddens cakupannya lebih luas lagi, pengembangan tentang sosialisasi, yakni tentang cara hidup. Dan terakhir Kuncoro Ningrat mendefinisikan sosialisasi sebagai proses belajar tentang kebudayaan. Jadi masing-masing tokoh menekankan atau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita bisa merasakan perbedaannya. Kalau Peter L. Berger hanya sosialisasi adalah proses belajar saja. Setelah itu David A. Goslin, proses belajarnya mengarah pada nilai dan norma. Demikian juga Anthony Giddens, cakupannya lebih luas lagi. Sosialisasi adalah proses belajar tentang cara hidup. Dan Kuncoro Ningrat menekankan pada sosialisasi adalah proses belajar tentang kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Oke, baik. Nah, sekarang kita melihat, sebentar kameranya Bapak geser, proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Kepribadian itu melekat di dalam diri individu, dan kepribadian itu juga berbeda satu dengan yang lainnya, individu yang satu dan individu yang lainnya. Siswa-siswa sekalian bisa melihat gambar-gambar yang ada di samping ini. Ada wajah yang senyum, cemberut, lalu ada yang kelihatannya tertawa. Ini gambaran kepribadian masing-masing individu. Bawaannya juga berbeda, yang tampak juga berbeda. Jadi gambar-gambar ini ingin mengatakan bahwa individu masing-masing itu berbeda satu dengan yang lain.
Jadi kepribadian merupakan kumpulan kebiasaan, sifat, sikap, dan ide-ide dari seorang individu yang berpola. Jadi kebiasaan, sifat, sikap, dan ide-ide itu dilakukan oleh seorang individu, dan itu merupakan suatu pola yang dijalani, suatu pola yang dihidupi, ya. Dalam setiap harinya itu melingkar menjadi suatu pola kehidupan, baik kebiasaan, sifat, sikap, dan ide-ide. Nah, di dalam kepribadian itu juga bisa kita lihat dari segi eksternal dan internal. Apabila kita melihat dari segi eksternal, itu mengarah pada peran dan status. Contohnya, siswa-siswa sekalian sekarang menjadi seorang pelajar, siswa kelas 10, siswa SMA Karya Budi. Nah, itu adalah peran dan status yang Anda miliki, itu secara eksternal. Dan di dalamnya juga ada internal, ya, kepribadian yang internal itu terkait dengan misalnya motivasi, tujuan. Nah, jadi itu yang dari sisi kepribadian yang internal. Kita tidak bisa melihat bagaimana motivasi seseorang dalam belajar, dalam hidup, dalam kesehariannya, apa motivasinya dan apa tujuannya. Jadi kita bisa melihat dari dua sisi tentang kepribadian, yakni eksternal dan internal. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita melihat menurut Mead ada 3 tahap perkembangan diri manusia. Tahap yang pertama adalah play state, tahap yang kedua adalah game state, dan tahap yang ketiga generalized others. Masing-masing tahap ini nanti di post aja supaya siswa sekalian bisa melihat keterangan pada tahap play state. Pada intinya, pada tahap play state ini seorang individu hanya meniru, ya. Tindakan yang dilakukan adalah meniru, sekedar meniru. Misalnya seorang anak akan menyebut mama atau papa. Jadi dia menirukan apa yang dia lihat, dia sekedar meniru saja. Pada tahap game state, nah ini seorang anak atau seorang individu sudah mulai menyadari apa yang ia lakukan dan sudah mulai menyadari tindakan-tindakannya terkait dengan aturan-aturan. Contoh, apabila seorang anak bermain, dia akan mengetahui aturan-aturan permainan yang melekat dalam hal-hal yang ia lakukan di dalam kehidupannya. Tahap yang pertama, play state, dia meniru. Tahap yang kedua, game state, dia sudah mulai menyadari tentang hal-hal yang ia lakukan di dalam hidupnya. Misalnya melakukan permainan, dan dalam permainan itu akan ada konsekuensi, ada aturan, sehingga menang dan atau kalah. Nah, yang terakhir, tahap yang terakhir, generalize others. Tahap ini seseorang akan terpatri di dalam dirinya atau mengemban suatu harapan-harapan baik oleh dirinya sendiri dan bahkan oleh orang lain, misalnya orang tua, sahabat, kenalan. Jadi generalize others ini melekat di dalam dirinya suatu harapan-harapan, suatu cita-cita. Jadi ada 3 tahap perkembangan menurut Mead, ada play state, ada game state, dan generalize others. Nah, berikut, ini hanya pengetahuan saja bahwa tokoh yang meletakkan sosiologi sebagai sebuah ilmu adalah Emile Durkheim. Menurut Emile Durkheim ini, seorang sosiolog atau seorang peneliti itu harus bebas nilai, ya. Bebas nilai dalam arti seorang peneliti atau seorang sosiolog itu tidak ditekan oleh hal-hal lain yang ada di luar dirinya. Jadi dia bersifat objektif, bukan subjektif. Kalau objektif itu tergantung pada objek yang diteliti.
Kalau subjektif ya itu akan mengarahkan pada kalau senang, kalau senang pada objek tertentu maka akan mendapatkan hal-hal yang baik, dan sebaliknya apabila tidak senang maka akan mendapatkan penilaian yang negatif. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang faktor pembentuk kepribadian. Faktor pembentuk kepribadian. Jadi ada bagan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal yang akan menjadi faktor pembentukan kepribadian. Yang pertama, warisan biologis, ya. Warisan biologis. Warisan biologis itu akan membentuk kepribadian seseorang. Misalnya perangai yang besar, rambut yang keriting, kulit yang sawo matang, dan seterusnya, kuning langsat. Itu warisan biologis. Lingkungan fisik itu juga akan membentuk kepribadian seseorang. Contoh, apabila di dalam lingkungan itu misalnya di asrama putra dan asrama putri kan, atau di kos, apabila kehidupan lingkungan itu baik, maka individu yang mendiami di lingkungan fisik itu juga akan baik. Apabila lingkungan itu rajin belajar, sama-sama berusaha dan berupaya, maka itu akan menyebabkan kehidupan individu juga demikian adanya. Lalu kebudayaan juga mempengaruhi tentang pembentukan kepribadian, ya. Budaya apapun itu, Bapak tidak menyebutkannya budaya A baik, budaya B buruk, dan C juga sangat baik, tidak. Yang pasti kebudayaan itu juga akan membentuk kepribadian seseorang. Nah, berikut pengalaman kelompok. Nah, pengalaman kelompok juga akan membentuk kepribadian seseorang. Ya, pengalaman kelompok juga akan membentuk kepribadian seseorang. Misalnya sering ke luar daerah, melakukan perjalanan, itu juga akan mendapatkan sesuatu yang baru, dan itu akan membentuk kepribadian seseorang. Dan terakhir, pengalaman yang unik. Pengalaman unik juga akan membentuk kepribadian seseorang. Kita tidak tahu jenis pengalaman apa yang dialami oleh individu, dan itu akan mempengaruhi psikis manusia dan akan juga membentuk kepribadian seseorang. Ya, pengalaman yang unik. Ya, masing-masing individu tidak bisa kita batasi bagaimana pengalaman-pengalaman yang ia jalani dalam kehidupannya. Oke, baik. Nah, sekarang kita melihat tentang agen, bentuk, tipe, ya, dan pola sosialisasi. Agen sosialisasi, yakni agen itu tempat, ya, tempat. Agen sosialisasi itu bisa keluarga, kelompok permainan, sekolah, dan media massa. Jadi ada 4 agen. Ingat, ada 4 agen sosialisasi. Yang pertama keluarga, kelompok sepermainan, sekolah, dan media massa. Bentuk sosialisasi ada sosialisasi primer dan ada sosialisasi sekunder. Bagaimana yang primer dan bagaimana yang sekunder, ini nanti akan menjadi tugas siswa-siswi sekalian. Tipe sosialisasi ada formal dan ada informal. Nanti juga akan Bapak minta siswa sekalian menerangkannya. Dan terakhir, pola sosialisasi ada yang represif, ya, dan ada partisipatoris. Partisipatoris, part ambil bagian, tapi nanti jadi untuk tugas di video kali ini siswa-siswi sekalian silakan misalnya agen sosialisasi yang pertama keluarga, tolong dijelaskan. Jadi kalian menjelaskan bagan ini, ditulis bagan ini dan diberikan penjelasan. Itu tugas untuk video yang kedua ini. Misalnya bentuk sosialisasi, ada primer. Sosialisasi primer itu bagaimana?
Sosialisasi sekunder itu bagaimana? Juga demikian dengan tipe sosialisasi, ada formal dan ada informal. Dan terakhir pola sosialisasi ada yang represif dan ada partisipatoris. Itu bagaimana dilakukan dan nanti dijelaskan, dijadikan tugas untuk video pembelajaran yang kedua ini. Nah, baik Bapak kira demikian dulu, nanti akan ada video berikutnya untuk video yang ketiga. Masih ada kurang lebih 9 slide ya. Masih ada kurang lebih 9 slide. Jadi tugas untuk materi pembelajaran yang kedua ini, kalian menjelaskan tentang sosialisasi, agen sosialisasi, bentuk sosialisasi, tipe sosialisasi, dan pola sosialisasi. Baik Bapak kira demikian dulu. Terima kasih, selamat belajar, semoga selalu sehat dan hindari kerumunan dan melakukan tindakan-tindakan yang produktif tentunya. Dan silakan menjelaskan tentang agen, bentuk, tipe, dan pola sosialisasi. Demikian dulu untuk pembelajaran hari ini. Nanti bisa dilihat di link pembelajaran yang akan Bapak kirim. Demikian, terima kasih.